nggak fair banget deh. Itu sih bener gila banget ya. Makanya itu jadi kayak trauma gitu. Tak bikin aja gitu. Kira-kira yang rada-rada suka miring-miring sombong ya. Coba saya saja di bawah banyak yang diisukan itu Pak Jokowi itu PKI, banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65, saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Dan bagaimana tinggal 3 hari atau berapa hari langsung aja diangkut dan itu pesanan. Ya saya bilang yang fair kenapa toh ya? Kalau memang mau anak-anak saya diambil itu ya waktu sekarang ini. Jadi kalau bisa suatu saat ibu harus digantikan lah monggo baik. Tapi kan PDI perjuangannya awas loh. Kalau kalian nggak setuju dengan hal itu, monggo mundur mawon. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Makin kuat desakan PDIP untuk dibubarkan. Jika HTI dengan alasan ideologi, FPI soal administrasi dan anggota yang terlibat terorisme, maka PDIP yang beralasan ideologi dan terlibat korupsi juga patut untuk dibubarkan. Asas keadilan dan kesamaan di depan hukum mesti ditegakkan. Hanya dengan pernyataan berbingkai hukum, maka HTI dan FPI pun dibubarkan. HTI melalui Perpu dan FPI melalui SKB. Keduanya tanpa melalui proses peradilan, suatu proses yang seharusnya dilalui untuk tegaknya keadilan dan kepastian hukum. PDIP pun kini didesak oleh banyak pihak untuk dibubarkan dengan 3 alasan utama, yaitu menjadi sponsor RUU HIP yang keberatan, mencantumkan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang, dan larangan menyebarkan paham komunisme atau Marxisme-Leninisme. PDIP banyak menampung kader-kader berhaluan kiri yang membela PKI dan juga komunisme. Kedua, menjadikan Trisila dan Ekasila sebagai misi perjuangan partai. Ini artinya secara sadar atau tidak telah merongrong kewibawaan ideologi Pancasila. Di samping itu, Pancasila PDIP adalah perumusan dari 1 Juni 1945, bukan 18 Agustus 1945, dan ini sama saja dengan makar kepada Pancasila itu sendiri. Ketiga, banyak kader yang terjerat kasus korupsi dan PDIP merupakan partai politik penyumbang terbesar kader korup di negara Republik Indonesia. Dan kasus terakhir dana bansos Menteri Sosial Juliari Batubara, di mana juga menyeret kader-kader PDIP lainnya. Sangat dahsyat dan brutal untuk merampok uang rakyat di masa pandemi. Ketika penguasa negara mengarahkan pembubaran organisasi kepada aspirasi keumatan, maka wajar muncul desakan bahwa yang lebih pantas dan layak dibubarkan adalah PDIP. Tentu, sepanjang partai ini belum mau melakukan perubahan platform perjuangan maupun perilaku mental dan moral para kadernya. Awalnya PDIP adalah partai yang merakyat dengan slogan Partai Wong Cilik. Kini setelah menjadi the ruling party, karakter berubah menjadi elitis dan kurang peka terhadap penderitaan rakyat. Kemenangan pemilu bukanlah ukuran kepercayaan rakyat yang sesungguhnya, terutama pada iklim politik yang pragmatis dan juga kapitalistik. Teringat pidato Ketum Partai Nasdem Surya Paloh di depan Sivitas Akademika UI. Beberapa waktu yang lalu Paloh berpidato dengan menggebu-gebu dan menyatakan, "Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini, merupakan negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini." Kompetisi wani piro berujung pada para pejabat yang bermental maling atau korup. Dan PDIP pun tak mampu menepis kultur ini, bahkan mereka menjadi juaranya. Akhirnya Megawati persilakan akan diganti, asalkan PDIP langgeng.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengklaim tak pernah memberikan uang alias bermain politik uang pada para kader di daerah agar dirinya terpilih sebagai pemimpin partai berlambang banteng itu. Ia pun juga tidak risau jika suatu saat digantikan kader lain di posisi pucuk banteng tersebut. Banyak orang tanya kalau saya itu jadi ketum apa ngekei duit sama kalian. Tanya aja sama mereka, emangnya saya punya duit segitu banyak? Kata dia saat berpidato di acara peluncuran buku berjudul Merawat Pertiwi secara virtual pada hari Rabu 24 Maret. Megawati juga mengklaim dia juga tak memiliki uang banyak untuk mengguyur para pengurus yang memiliki hak suara. Setidaknya, kata dia, kini terdapat 514 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC dan 34 DPD PDIP. Per struktur saja kira-kira ada 21. Coba bayangkan, terus kalian aku duiti ngono, biar aku jadi ketum? Enggak, bukan sombong, tidak. Begitu cetusnya. Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan selama ini rakyat percaya dan memilih dirinya untuk tetap menjadi ketum PDIP. Dia pun juga tidak keberatan jika ada yang menggantikan dirinya sebagai ketum PDIP. Ada pertanyaan, kalau suatu saat ibu harus digantikan, ya monggo ae. Tapi PDIP-nya awas loh, sepanjang ada Republik ini, PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di Republik ini. Selain itu, Megawati berharap PDIP tetap menjadi Partai Harapan Rakyat Indonesia. Ia berkeinginan para kader tetap solid dan tidak mudah terombang-ambing. Semuanya katanya akan dipantau. Untuk jadikan apa? Itu sebuah partai jadi harapan rakyat banyak enggak mudah digoyangkan, enggak mudah diiming-imingi. Megawati kembali terpilih secara aklamasi oleh pengurus DPD dan DPC se-Indonesia sebagai ketum PDIP pada Agustus 2019 lalu. Presiden kelima RI itu untuk kesekian kalinya menjabat sebagai ketum sejak berdiri PDIP di tahun 1999. Putri dari Presiden pertama RI, Soekarno itu juga sempat menjabat ketum PDI pada tahun 93 sampai tahun 96. Sebelumnya, sejumlah nama mencuat untuk menggantikan Megawati di puncak kepemimpinan. Selain putrinya Puan Maharani, ada pula nama Joko Widodo. Sebelumnya pernah diberitakan bahwa Megawati merupakan ketua parpol terlama. Apakah PDIP adalah partai oligarki? Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menyebut Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua partai politik terlama. Menurutnya hal itu pun diikuti parpol lainnya sehingga wajah parpol hari ini menjadi terlihat oligarki. Setahu saya Megawati adalah ketum terlama sepanjang partai itu berdiri. Mungkin tidak ada ketua umum partai yang mampu sepanjang itu, tapi sudah mulai ada model-model ini diikuti oleh partai-partai lain. Ujar Pangi dalam akun YouTube-nya, Pangi Syarwi Caniago Foxpol Center, seperti dikutip dari Tagar pada tahun lalu. DNA partai hari ini trennya memang semakin feodal. Oligarki dan patron klannya itu sangat kuat. Pangi mengatakan sejak PDIP berdiri hingga saat ini belum ada yang pernah menggantikan ketua umumnya. Dia pun juga menganggap PDIP sebagai partai oligarki, partai keluarga dan partai saham yang dimiliki terah Presiden pertama Indonesia Soekarno, notabene merupakan ayah dari Megawati. Dia lantas menyoroti beberapa parpol hari ini yang mempertahankan ketumnya dalam waktu yang cukup lama. Misalnya seperti Gerindra, kemungkinan gak akan pernah bertukar. Nasdem kemudian Demokrat misal AHY, itu putra mahkota. DNA partai hari ini ternyata memang makin feodal, oligarki dan patron klannya pun sangat kuat sekali. Menurut Pangi, membangun negara demokratis akan sangat sulit apabila parpol yang ada kian jauh dari nilai demokrasi. Sedangkan katanya parpol itu miniatur sebuah negara. Partainya demokratis maka negara juga ikut demokratis. Dia juga menyayangkan banyaknya partai-partai besar yang ada di negara ini menjadi partai keluarga dan partai saham. Sehingga menurutnya partai-partai tersebut akhirnya dimenangkan oleh oligarki dan diasuh dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu hanya sebagai stempel, jubah, tapi partai-partai itu ketua-ketuanya lama sekali. Ucap Pangi Syarwi dalam keterangannya.